Fadia Barsanyani, NIM K8420023. Saya Vina Uli Astika dengan NIM K8420027. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai subsektor ekonomi kreatif di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk memahami subsektor ekonomi kreatif di Provinsi Papua dan Papua Barat dan memahami sebaran pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Papua dan Papua Barat. Papua memang menawarkan banyak ragam kekayaannya, baik dilihat dari wisata alamnya, wisata kulinernya, hingga wisata budayanya. Nah, sehingga terdapat 3 subsektor penyokong ekonomi kreatif di wilayah Papua. Ketiga sektor tersebut diantaranya yang pertama yaitu kuliner dengan persentase 18,81%, yang kedua ada sektor musik dengan persentase 17,82%, dan yang ketiga yaitu sektor seni pertunjukan dengan persentase 10,89%. Terdapat 3 kabupaten atau kota yang memiliki potensi penyokong ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu ada Kota Jayapura. Nah, Kota Jayapura ini memiliki persentase sebesar 51,72%. Yang kedua yaitu Kabupaten Jayapura dengan persentase penyokong ekonomi kreatif sebesar 14,78%, dan yang ketiga yaitu Kabupaten Tembika dengan persentase 8,87%. Nah, kemudian berdasarkan kelamin di wilayah Papua, laki-laki itu memiliki persentase sebesar 74,13%, sedangkan perempuan memiliki persentase sebesar 25,87%. 3 subsektor ekonomi kreatif Papua. Yang pertama yaitu kuliner. Kuliner menjadi penyokong tertinggi dari ketiga sektor ekonomi kreatif Papua dengan persentasenya sebesar 18,81%. Nah, Papua memiliki makanan ikonik yang terbuat dari sagu yang bernama papeda. Nah, papeda ditambah dengan kuah kuning menjadi makanan khas di wilayah Papua karena memiliki cita rasa yang lezat dan banyak diburu masyarakat Papua bahkan luar Papua. Nah, melihat dari potensi tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap adanya ajang olahraga nasional ataupun PON 20 yang diselenggarakan di Papua menjadi sarana memperkenalkan kuliner papeda tersebut sebagai makanan khas dari Papua, sehingga harapannya dapat memperkenalkan makanan tersebut dan menyokong adanya pertumbuhan kuliner di wilayah Papua. Nah, kemudian yang kedua yaitu musik. Musik menjadi sektor penyokong ekonomi kreatif peringkat kedua dengan persentase sebesar 17,82%. Musik salah satunya dengan alat musik menjadi sebuah daya tarik ekonomi kreatif Papua. Nah, salah satu alat musik ikonik Papua yaitu tifa. Tifa merupakan alat musik khas dari Papua, di mana alat musik ini merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul layaknya sebuah gendang dan biasanya dimainkan oleh para laki-laki. Nah, alat musik tifa ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara-upacara adat, kemudian mengiringi sebuah tarian, dan mengiringi pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah, alat musik tifa ini menjadi salah satu alat musik ikonik dan harapannya menjadi tonggak dari pertumbuhan musik di wilayah Papua ke depannya. Dan yang ketiga yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan menjadi peringkat ketiga dalam penyokong ekonomi kreatif di wilayah Papua dengan persentase sebesar 10,89%. Nah, dalam seni pertunjukan ini, Papua memiliki salah satu tarian ikoniknya, yaitu tari perang. Tari perang merupakan tarian khas Papua, di mana tarian ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Nah, tarian ini biasanya dimainkan di waktu petang menjelang malam hari. Nah, tarian ini memiliki makna yang mendalam. Di samping
setiap gerakannya memiliki makna bahwa setiap gerakan tersebut akan menunjukkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikannya. Nah, di mana kemudian tarian ini menjadi salah satu tarian yang dibanggakan masyarakat Papua hingga menjadi tarian ikonik dan harapannya mampu menyokong ekonomi kreatif Papua, salah satunya di bidang seni pertunjukan. Nah, kemudian di samping ketiga subsektor ekonomi kreatif tersebut, nah terdapat 3 wilayah kabupaten atau kota yang menjadi potensial mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Papua. Yang pertama yaitu Kota Jayapura. Nah, kota ini potensi akan kerajinan tangan dari masyarakat setempat, misalnya kerajinan tifa, noken, ataupun kerajinan tangan lainnya, di mana kerajinan-kerajinan ini murni dari kerajinan masyarakat setempat. Harapannya industri kerajinan di tingkat mikro masyarakat ini dinilai dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama Kota Jayapura. Nah, yang kedua yaitu Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura memiliki persentase 14,78% dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah Papua. Kabupaten Jayapura ini memiliki potensi di wisata alamnya, di mana Kabupaten Jayapura menawarkan wisata alamnya, salah satunya yaitu Desa Wisata Kampung Yoboy. Desa Wisata Kampung Yoboy ini terletak di atas Danau Sentani, di mana Danau Sentani ini merupakan danau yang unik dan memiliki pemandangan yang sangat menawan. Nah, harapannya adanya desa wisata tersebut dapat mendongkrak ekonomi kreatif masyarakat setempat, utamanya Kabupaten Jayapura, terlebih di bidang pariwisata. Nah, jika di wilayah Sumatera Utara memiliki Danau Toba sebagai ikoniknya, maka di wilayah Papua, terutama di Kabupaten Jayapura, memiliki Danau Sentani sebagai ikoniknya. Nah, wilayah potensial ekonomi kreatif selanjutnya yaitu Kabupaten Timika dengan persentase sebesar 8,87%. Kabupaten Timika merupakan wilayah yang sangat strategis di mana terletak di antara pegunungan. Nah, selanjutnya yaitu pada Papua Barat. Nah, pada Papua Barat terdapat 3 besar sektor ekonomi kreatif yaitu kuliner, fashion, dan musik. Kuliner menjadi peringkat pertama subsektor ekonomi kreatif dengan jumlah 34,23%. Nah, fashion menjadi peringkat kedua setelah kuliner pada subsektor ekonomi kreatif dengan jumlah 12,61%, dan yang menjadi peringkat ketiga pada subsektor ekonomi kreatif adalah musik dengan jumlah 8,11%. Sedangkan pada subsektor lainnya adalah 45,05%. Kemudian yang menjadi 3 besar untuk kota ataupun kabupaten yaitu kota yang pertama Kota Sorong dengan jumlah 64,91%. Kedua pada Kabupaten Sorong dengan jumlah 15,79%. Ketiga Kabupaten Manokwari dengan jumlah 10,53%. Untuk kota ataupun kabupaten lainnya dengan jumlah 8,77%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki jumlah terbanyak dibanding dengan perempuan pada pelaku ekonomi kreatif dengan jumlah 59,52%, sedangkan untuk perempuan sendiri dengan persentase 40,48%. Untuk yang peringkat pertama tadi yaitu kuliner. Nah, pada Provinsi Papua Barat turut memeriahkan Pameran Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada 2019 dengan produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Binaan unggulannya berupa batik Papua Barat dan produk kuliner berupa keripik sukun, abon ikan, sari buah pala, serta kopi anggi. Nah, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Doni Hetubun, seluruh produk kuliner Papua Barat terjual habis selama penyelenggaraan KKI pada 2019 ini. Nah,
Nah, untuk yang kedua, peringkat kedua yaitu fashion. Secara umum dari beragam cara berpakaian dan merias di masyarakat Papua dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemakaian koteka, gyokel, dan sali. Jenis pakaian adat ini masih digunakan hingga sekarang. Kategori kedua, kelompok masyarakat yang menggunakan cawat kulit kayu sebagai pakaian tradisional. Saat ini penggunaan pakaian tradisional dari kulit kayu sudah sangat langka. Pakaian seperti itu biasanya hanya dipakai pada saat pelaksanaan upacara-upacara adat. Nah, kategori ketiga, penggunaan pakaian tradisional kulit kerang, yaitu penduduk pesisir pantai. Selanjutnya, kategori keempat, pemakaian rumbai-rumbai yang dibuat dari daun sagu maupun dari kulit kayu yang dihaluskan. Kemudian bahan tersebut dianyam menjadi rok rumput. Pakaian-pakaian rumbai ini biasanya dipakai oleh kaum wanita. Untuk yang peringkat ketiga yaitu musik. Terdapat banyak alat musik yang ada di Papua yang digunakan untuk mengiringi berbagai macam upacara adat. Karena masyarakat Papua Barat sangat menjunjung tinggi peninggalan nenek moyangnya, maka tidak heran jika berbagai macam alat musik Papua tersebut sampai saat ini tuh masih ada dan tetap dilestarikan. Terdapat beberapa alat musik tradisional yang dimiliki oleh Papua Barat seperti yang pertama yaitu yi. Di beberapa daerah yi lebih dikenal dengan suling. Namun bentuk suling ini dimiliki oleh masyarakat Papua tersebut berbeda dengan bentuk suling dari daerah lainnya. Yi digunakan oleh masyarakat Papua sebagai pengiring berbagai macam-macam tarian yang ada di daerah. Tidak hanya itu, yi juga ternyata tuh digunakan untuk mengumpulkan penduduk. Kedua, kromi atau yang disebut dengan keromi. Nah, keromi ini merupakan alat musik Papua yang berasal dari suku Tehit Papua. Alat musik tersebut terbuat dari bambu dan biasanya digunakan untuk tarian pada upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Untuk memakai keromi ini harus menggunakan kayu kecil agar bisa menimbulkan suara dan irama yang diinginkan. Nah, keromi ini dimainkan dengan cara dipukul. Jadi, 3 kabupaten atau kota yang pertama yaitu pada kota Sorong. Nah, anggota DPR RI Komisi 9 Robert Jopi setelah membuka program Bersih Indah Sehat dan Aman bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memulaikan dengan ditunjukkan kota Sorong dan sekaligus pertama di Papua Barat merupakan satu penghargaan. Nah, yang kedua yaitu Kabupaten Sorong. Pemerintah Provinsi Papua akan menjadikan Kabupaten Sorong, Papua Barat sebagai contoh untuk pengembangan jumlah kabupaten yang ada di wilayahnya. Hal ini lantaran pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sorong yang berjalan dengan baik, maka Kabupaten Sorong merupakan kabupaten induk di wilayah Sorong Raya. Selain memiliki wilayah yang cukup luas dan letak geografis mudah dijangkau, terdapat juga pertumbuhan bisnis dari sejumlah perusahaan yang berkembang di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah Manokwari. Pada Manokwari di Papua Barat, Ketua Fraksi Manokwari Hebat DPRD Manokwari Romer Tapilatu mengatakan potensi usaha ekonomi kreatif di bidang kesenian seperti lukisan, ukiran, pahat, pernak-pernik, serta kerajinan tangan lain cukup besar di Manokwari. Selain mudah memperoleh bahan, para pelaku seni pada bidang tersebut cukup banyak. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan harus terus dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama, apa saja hal baru dan menarik yang Anda pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kajian materi ini, apa yang Anda akan lakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama, apa saja hal baru dan menarik yang Anda pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dan